Halo guys, selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal OSP Kimia tahun 2019. Dan sekarang kita masuk ke sesi esai bagian soal nomor 2, yaitu sifat-sifat unsur dan senyawa. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan pembahasan soal-soal olimpiade lainnya. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel TNT Learning. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Unsur X berbentuk padatan mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Unsur ini kurang reaktif, dapat bereaksi dengan larutan asam klorida encer secara lambat menghasilkan gas hidrogen. Unsur Y berupa padatan berwarna putih, tidak mengkilap dan tidak dapat menghantarkan listrik. Dapat bereaksi dengan udara menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air, menghasilkan larutan bersifat asam. Unsur Z berupa padatan mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Unsur ini bereaksi dengan udara membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basah. Unsur-unsur tersebut merupakan anggota golongan 1, 14, dan 15 dalam tabel periodik. Dari data tersebut, jawablah pertanyaan dan lengkapilah tabel di bawah ini. Baiklah, di sini tabel yang sudah saya pindahkan isinya, dan di sini tersisa pertanyaan-pertanyaan aja ya. Untuk pertanyaan A, unsur-unsur yang termasuk logam adalah, untuk mengidentifikasi unsur-unsur mana yang termasuk logam, kita tinggal melihat ciri-ciri dari unsur tersebut, di mana unsur logam ini biasanya memiliki ciri-ciri berupa sesuatu yang mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Sekali lagi, unsurnya mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan narasi yang telah dibaca tadi, didapat bahwa unsur-unsur yang termasuk logam yaitu unsur X dan unsur Z ya. Karena unsur X berbentuk padatan mengkilap dan dapat menghantarkan listrik, begitu pula unsur Z berupa padatan mengkilap juga dan dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya pertanyaan B, unsur yang tidak termasuk logam adalah, berarti karena di sini unsurnya cuma ada 3 ya, unsur X, Y, dan Z, berarti unsur yang tidak termasuk logam itu adalah sisanya ya, berarti unsur Y. Dan unsur Y memang tidak termasuk logam ya, karena berupa padatan yang tidak mengkilap dan tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi yang paling penting itu tidak mengkilap dan tidak dapat menghantarkan listrik. Ini bukanlah ciri-ciri dari unsur logam. Oke, sehingga unsur Y merupakan unsur yang tidak digolongkan sebagai unsur yang bersifat logam. Pertanyaan C, tuliskan simbol ketiga unsur yang sebenarnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba menulis tabel periodik yang bagian golongan 1, 14, dan 15 ya. Karena di narasinya unsur X, Y, dan Z merupakan unsur-unsur dari golongan 1, 14, dan 15. Nah, baiklah, ini adalah tabel periodik untuk golongan 1, 14, dan 15 ya. Nah, untuk strategi penyelesaian bagian ini, pertama-tama kita lihat ya, bahwa unsur X dan Z merupakan unsur logam, sedangkan unsur Y merupakan non-logam. Dan menariknya, di unsur Y ini kita dapat sebuah clue yang bisa kita tebak langsung apa unsurnya ya. Dimana unsur Y ini dapat bereaksi dengan udara menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air, menghasilkan larutan bersifat asam. Jadi menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan bersifat asam. Nah, yang paling penting ini larutan bersifat asamnya guys. Jadi ketika salah satu unsur dari golongan 1, 14, dan 15 ini bereaksi dengan udara ini berarti antara N2 dan O2 ya. Dan kemungkinan besar pasti bereaksi dengan O2 ya, karena N2 inert sifatnya. Sehingga
bereaksi dengan O2 dan dia membentuk suatu padatan putih, dan ketika padatan putih dilarutkan dalam air menghasilkan larutan bersifat asam. Itu artinya padatan putih itu merupakan oksida asam, guys. Dan unsur-unsur yang bisa membuat oksida asam itu adalah unsur-unsur yang berada di golongan 15, 16, dan 17. Dan unsur-unsur tersebut merupakan unsur non-logam. Dan jika kita lihat di golongan 15, kita lihat N ini merupakan nitrogen berfasa gas ya. Itu artinya sudah pasti bukan. Untuk P ini biasanya di alam dia dalam bentuk P4. Nah, ketika dia bereaksi dengan oksigen, dia akan bentuk dua senyawa, yaitu antara P4O6 atau P4O10. Nah, P4O6 ini ketika bereaksi dengan H2O atau dalam air, dia akan membentuk H3PO3. Sedangkan P4O10 ketika bereaksi dengan air, dia akan membentuk H3PO4 atau asam fosfat ya. Nah, dari sini sudah ketebak ya bahwa unsur ini merupakan fosfor, karena ketika bereaksi dengan oksigen akan membentuk padatan P4O6 atau P4O10, yang mana senyawa ini warna putih dan berbentuk padatan, dan ketika dalam air bakal membentuk larutan yang bersifat asam, itu H3PO3 atau asam fosfat dan H3PO4 atau asam fosfat. Jadi udah ketebak ya bahwa P ini merupakan unsur Y. Untuk unsur X dan Z kita bisa memastikan ya bahwa kedua unsur ini merupakan unsur yang terletak di golongan 1 atau golongan 14 ya. Di sini saya akan mengidentifikasi unsur X terlebih dahulu. Unsur X dan Z merupakan logam ya, sama-sama logam, dan terdapat perbedaan di sini di mana untuk unsur X, unsur ini kurang reaktif ya katanya, kurang reaktif. Nah, karena di sini terdapat kalimat kurang reaktif, itu artinya bisa dipastikan unsur X ini bukanlah unsur golongan 1. Sehingga unsur X ini bisa dipastikan merupakan unsur golongan 14, guys. Dan katanya dapat bereaksi dengan larutan asam klorida encer secara lambat menghasilkan gas hidrogen. Oke. Sebenarnya jika dilihat dari ciri-ciri tadi bisa dipastikan bahwa karbon, silikon, dan germanium bukanlah unsur X tersebut, karena karbon merupakan unsur non-logam sedangkan silikon dan germanium merupakan semi-logam, sehingga kemungkinannya hanya di Sn atau Pb. Dan saya lebih condong ke Sn ya, karena Pb ini lebih buruk sifat konduktivitasnya, sehingga saya lebih condong ke Sn aja sih. Katanya unsur X berbentuk padatan kilap dan dapat menghantarkan listrik, sedangkan timbal itu atau Pb dia cukup sulit dalam menghantarkan listrik, walaupun bisa sih tapi cukup sulit. Sedangkan untuk unsur Z ini bereaksi dengan udara membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basa. Jika kita lihat di golongan 1 ya, unsur-unsur yang merupakan logam di sini adalah Li sampai Cs. Berarti Li, Na, K, Rb, Cs. Berarti ada 5 ya. Berarti H ini bukan, sedangkan Fr ini bukan. Dimana H itu hidrogen ya, merupakan unsur non-logam, sedangkan Fr bukan unsur yang radioaktif. Unsur X ini katanya bereaksi dengan udara membentuk padatan putih. Jika kita menelaah kembali kimia unsur, didapat bahwa unsur yang bisa membentuk padatan putih ketika bereaksi dengan udara adalah Na atau natrium, di mana Na ini natrium ketika bereaksi dengan O2 akan menghasilkan Na2O, dan ini ketika dilarutkan dalam air dia membentuk larutan basa ya, dan Na2O ini merupakan padatan berwarna putih.
Sebelumnya, tadi saya buat reaksi ini sebenarnya reaksinya nggak setara ya guys. Jadi mohon dimaklumi. Jadi dari pembahasan tadi kita udah dapat unsur-unsur sebenarnya dari X, Y, dan Z, di mana X merupakan Sn atau timah, Y sama dengan P atau fosfor, sedangkan Z merupakan Na atau natrium. Lanjut ke pertanyaan D ya. Rumus kimia padatan putih hasil reaksi Y dengan udara adalah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fosfor ketika bereaksi dengan udara tadi menghasilkan P4O6, atau ketika oksigen yang berlebih akan menghasilkan P4O10. Untuk lebih jelas saya akan membuatkan reaksi setaranya. Ini adalah reaksi setara untuk pembentukan P4O6. Dan ini adalah reaksi setara untuk pembentukan P4O10. Lanjut ke pertanyaan E. Rumus kimia padatan putih hasil reaksi Z dengan udara adalah, nah tadi juga sudah dijelaskan bahwa hasil reaksi Z atau Na dengan udara adalah Na2O ya. Na2O. Untuk reaksi setaranya seperti ini. Dua Na tambah setengah O2 menghasilkan Na2O. Oke, seperti itu reaksi setaranya ya. Gas karbon dioksida dapat bereaksi dengan kalsium oksida dan barium oksida membentuk kalsium karbonat dan barium karbonat. Sebanyak 4,88 gram campuran kalsium oksida dan barium oksida dimasukkan ke dalam wadah tertutup dengan volume 1,46 liter yang berisi gas karbon dioksida pada 35 derajat Celcius dan 746 mm Hg. Setelah reaksi sempurna, ternyata tekanan gas dalam wadah tersebut menurun menjadi 252 mm Hg pada suhu yang sama. Anggap volume padatan dalam wadah tersebut dapat diabaikan dan gas karbon dioksida bersifat ideal. Pertanyaan F. Tuliskan persamaan reaksi setara antara padatan kalsium oksida dengan gas karbon dioksida. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat kembali narasinya. Di sini dikatakan bahwa karbon dioksida bereaksi dengan kalsium oksida menghasilkan kalsium karbonat. Sehingga persamaan reaksinya menjadi seperti ini ya. Kalsium oksida berarti CaO. Kalau misalnya dibikin fasanya, CaO itu solid. Tambah karbon dioksida, CO2, berfasa gas, menghasilkan kalsium karbonat, yaitu CaCO3 untuk fasanya solid. Oke, lanjut ke pertanyaan G. Tuliskan persamaan reaksi setara antara padatan barium oksida dengan gas karbon dioksida. Ini sebenarnya mirip-mirip aja. Tadi katanya gas karbon dioksida ketika bereaksi dengan barium oksida membentuk barium karbonat. Itu artinya reaksinya bakal jadi seperti ini. Barium oksida atau BaO fase solid bereaksi dengan gas CO2 menghasilkan barium karbonat atau BaCO3 dan fase solid. Oke, seperti ini. Pertanyaan H. Hitung persen massa kalium oksida dan barium oksida dalam campuran tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama saya tulis terlebih dahulu persamaan reaksi yang telah kita buat sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya diketahui bahwa massa dari CaO dengan BaO itu, atau massa campurannya, itu sama dengan
4,88 gram ya. Dari sini saya akan mencoba membuat satu permisalan di mana massa CaO saya tulis sebagai X gram. Itu artinya massa BaO itu sama dengan, jika kita tinjau dari persamaan yang pertama, dapat bahwa massa BaO itu 4,88 kurang X gram ya. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita akan mencari mol dari CaO dan BaO. Sebelumnya saya akan menulis dulu data AR. AR untuk Ca sama dengan 40. AR untuk BA sama dengan 137, sedangkan ARO sama dengan 16. Kemudian saya akan mencari mol CaO terlebih dahulu. Untuk mol CaO, rumusnya massa CaO per mR-nya ya. Nah, untuk massanya X gram tadi, kita tulis X gram. Untuk mRCaO, untuk air Ca 40 sedangkan air O 16, berarti mRCaO tinggal ditambahin aja berarti ya, 56, satuannya gram per mol. Oke, didapat mol CaO ya X per 56 mol ya, seperti itu. Untuk mol BaO caranya sama, massa per mR juga. Untuk massa BaO berarti 4,88 kurang X gram. Sedangkan untuk mR BaO tinggal tambahkan aja 137 tambah 16. Berarti didapat 153 gram per mol. Nah, dapat mol BaO sama dengan 4,88 kurang X per 153 mol ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk data mol CaO dan mol BaO ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita beralih ke data-data tekanan pada sistem. Di sini katanya reaksi berlangsung pada wadah tertutup dengan volume sama dengan 1,46 liter. Untuk temperaturnya sama dengan 35 derajat Celcius, atau kalau diubah ke Kelvin tinggal ditambah 273 sama dengan 308 Kelvin. Kemudian ketika sebelum reaksi, tekanan pada wadah itu sama dengan 746 mm Hg. Bisa ditulis sebagai P0 ya. P0 itu tekanan awal, sedangkan P akhirnya atau P sama dengan 252 mm Hg. Sekarang pertanyaannya, apa sih maksud dari tekanan ini? Kenapa ada perbedaan tekanan gitu ya di awal dan di akhir? Nah, jadi pada awalnya itu di dalam wadah itu terdapat karbon dioksida guys, dengan tekanan sebesar 746 mm Hg. Nah, ketika reaksi telah selesai, otomatis karbon dioksida berkurang dong, sehingga tekanan akhirnya juga ikut berkurang. Karena jika kita lihat dari rumus PV sama nRT atau rumus gas ideal, didapat bahwa P itu berbanding lurus terhadap mol. Sehingga ketika CO2-nya berkurang, otomatis tekanannya juga berkurang. Maka tekanan akhirnya didapat berkurang menjadi 252 mm Hg. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menghitung mol CO2 yang bereaksi? Untuk menentukan mol CO2 yang bereaksi, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal yang PV sama nRT, di mana
N sama dengan PV per RT ya. Nah, di sini karena mol CO2 yang bereaksi merupakan mol mula-mula kurang mol yang bersisa, di sini saya akan tulis begini guys. Mol mula-mula sebagai N0 sama dengan P0 atau tekanan awal kali V per RT. Sedangkan keadaan akhirnya saya menggunakan rumus ini. Oke. Kemudian untuk mol CO2 yang bereaksi kita bisa mengurangi seperti ini guys. N0 per N. Ya, seperti itu. Ntar N0-nya berarti P0 V per RT kurang N. N-nya berarti PV per RT. Sepertinya kalian coba pahami dulu ya. Nah, dari sini kalian bisa mengeluarkan V per RT-nya sehingga didapat N0 per N atau mol CO2 yang bereaksi itu sama dengan P0 kurang P kali V per RT guys. Seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya ya. Oke, sebelumnya saya hapus terlebih dahulu yang ini. Jadi dapat N0 kurang N, atau biar singkat saya tulis delta N lah ya, atau mol CO2 yang bereaksi sama dengan P0 kurang P kali V per RT. Seperti itu aja lah ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk P0 min P kita masukkan 746 kurang 252. Oke. Tapi ini masih dalam bentuk satuan mmHg. Sedangkan kita menginginkan satuannya dalam bentuk ATM ya. Sehingga kita kalikan 1 per 760. Atau dibagi 760 sama aja. Oke. Kemudian V-nya kita masukkan kali 1,46 per, untuk tetapan gas universal kita menggunakan 0,082. Untuk temperaturnya kita menggunakan yang Kelvin ya, 308 Kelvin. Dapat mol CO2 yang bereaksi itu sama dengan 0,0376 mol ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya menyuruh kalian untuk berpikir lebih jeli lagi atau menganalisa lebih jeli lagi. Jika kalian lihat bahwa CaO dan CO2 memiliki koefisien yang sama atau perbandingan 1:1. Itu artinya mol CaO sama dengan mol CO2 di reaksi 1. Begitu pula dengan di reaksi 2. Koefisien BaO dan CO2 di reaksi 2 memiliki koefisien 1:1 atau koefisien sama lah pokoknya. Sehingga mol BaO sama dengan mol CO2 di reaksi 2. Sehingga bisa kita katakan bahwa mol CaO ditambah mol BaO ya sama dengan mol CO2 yang kita dapatkan tadi, atau delta N lah kalau di sini ya. Kemudian kita masukkan angkanya, mol CaO X per 56 tambah mol BaO-nya 4,88 min X per 153 sama dengan 0,0376. Oke. Nah, dari sini kita coba mencari nilai X. Jadi ini semua kita kalikan 153. Didapat hasilnya setelah dikali 153 sama dengan 2,73 X tambah 4,88 kurang X sama dengan
5,75. Kemudian kita tinggal hitung X-nya ya. Kita hitung pelan-pelan saja. Kita kurangi X-nya ini, jadi 1,73X sama dengan 5,75 kurang 4,88 dapat 0,87. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan 0,87 per 1,73. Dapat X-nya sama dengan 0,5. Sebelumnya di awal pembahasan, kita telah mengasumsikan bahwa massa CaO sama dengan X gram. Itu artinya massa CaO sama dengan 0,5 gram ya. Kemudian sisanya massa BaO sama dengan 4,88 min X gram. Sehingga massa BaO itu sama dengan 4,88 kurang 0,5 gram. Dapat massa BaO itu sama dengan 4,38 gram. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menghitung persentase massa CaO dan BaO di dalam campuran, kita bisa menggunakan rumus ini. Persen massa CaO sama dengan massa CaO per massa campuran kali 100%. Intinya persen massa itu massa senyawa tersebut per massa keseluruhan kali 100% ya. Seperti itu. Untuk massa CaO 0,5 gram per massa campurannya 4,88 gram kali 100%. Didapat persen massa CaO sama dengan 10,25%. Kemudian untuk persen massa BaO, karena persen massa CaO tambah persen massa BaO sama dengan 100% ya, atau karena di dalam campuran tersebut hanya ada CaO dan BaO, otomatis persen massa BaO sama dengan 100% kurang persen massa CaO. Kita tinggal hitung saja. 100% kurang 10,25% dapat persen massa BaO sama dengan 89,75%. Oke, seperti itu ya. Ini adalah persen massa CaO dan BaO, yaitu masing-masing 10,25% dan 89,75%. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019 bagian esai nomor 2. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan pembahasan soal olimpiade lainnya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe channel TNT Learning. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.